Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Preview Manchester United akan menghadapi Milan. Manchester United akan menghadapi AC Milan di pertandingan terakhir pre-season untuk persiapan musim ini. Ada satu faktor yang paling besar menariknya menurut gue, yaitu ya siapa lagi kalau bukan Ruben Amorim ya. Menurut gue ini akan menjadi salah satu faktor yang menarik yang terbesar karena Ruben Amorim sebelumnya melatih Manchester United dengan situasi yang katakanlah tidak cukup berhasil karena banyak hal, tapi gue tidak ingin membahas ke sana. Nah, kali ini Manchester United akan menghadapi Ruben Amorim lagi, kurang lebih seperti itu. Tapi dalam suasana pre-season, ini bukan ajang resmi, ini tetap dalam bingkai uji coba, menguji dan juga mencoba. Selain faktor Ruben Amorim, ada juga Marcus Rashford menurut gue yang gue secara ringan amatiran menantikan ya. Kiprah Marcus Rashford bermain kembali mengenakan jersey Manchester United yang sudah cukup lama ini tidak dipakai lagi oleh Marcus Rashford dengan nomor barunya. Lalu juga menit-menit bermain dari pemain-pemain pilar Manchester United termasuk Yuri Tillmans dan juga Bruno Fernandes yang kemungkinan besar juga akan ditambah di pertandingan kali ini. Lalu faktor lainnya adalah karena ini akan menjadi pre-season terakhir, pertandingan pre-season terakhir Manchester United. Jadi ada kemungkinan juga semakin jelas ya dari komposisi Manchester United setidaknya untuk menghadapi awal musim ini di Premier League. Siapa-siapa saja yang akan diturunkan oleh Ruben Amorim di posisi mana menurut gua di pertandingan menghadapi Milan ini akan semakin terlihat. Nah, kalau melihat catatan dari Manchester United tidak terkalahkan. Tidak terkalahkan dalam 4 pertandingan pre-season terakhir, walaupun dalam laga pembuka ya kita tahu kalah yang menghadapi Wrexham. Tapi sebaliknya Milan ini kalau dari catatan gua ya mereka memiliki rekor yang tidak bagus sejauh ini di pre-season. Bersama dengan Ruben Amorim, mereka dari 3 laga belum pernah meraih kemenangan. Bahkan yang terbaru mereka kalah di Jakarta menghadapi Chelsea. Tapi apakah ini misalnya akan menggambarkan musim yang buruk atau seperti apa? Kalau gue tetap berprinsip bahwa ini adalah pre-season, ini adalah pertandingan uji coba untuk menguji dan juga mencoba ya. Nah, balik lagi ke situasi Manchester United. Memang di 4 pertandingan terakhir dari Manchester United itu mereka tidak terkalahkan. Kendati pun di pertandingan terakhir Manchester United menang adu penalti, tapi buat gue pertandingan itu berakhir seri sebenarnya. Concern gue itu ada di 2 titik sebenarnya. Sudah gue bahas juga setelah Manchester United menghadapi Leeds United. Pertama adalah lini belakang. Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt. Kalau gue lihat ya dari nanti gue juga akan bahas dari pemain yang Lisandro Martinez dibawa untuk menghadapi AC Milan, tapi tidak dengan Matthijs de Ligt. Harry Maguire ada di sana. Artinya komposisi mungkin akan berubah lagi. Tapi yang gue harapkan adalah ada sebuah penampilan yang lebih solid dari lini belakang Manchester United, lebih fokus, koordinasi juga lebih baik sehingga bisa menghindarkan Manchester United dari kebobolan, bisa clean sheet. Menurut gue ini penting, karena ya Manchester United baru sekali clean sheet ketika menang menghadapi Rosenborg. Setelahnya Manchester United selalu kebobolan, dan menurut gue proses kebobolannya pun juga dengan situasi yang sebenarnya Manchester United itu bisa hindari, tapi ya mereka tetap kebobolan. Jadi menurut gue ini yang harus diperbaiki. Lalu nomor 2, kemampuan lini depan dalam mencetak gol, ketajaman, efisiensi, menurut gue ini harus ditingkatkan. Manchester United bukannya tidak tajam, dalam arti Manchester United juga menciptakan banyak momentum, banyak peluang, banyak shots on goal. Tapi bagaimana mereka ini mengkonversi momentum-momentum tersebut, peluang-peluang yang banyak mereka dapatkan untuk menjadi gol, menurut gue ini juga masih harus diperbaiki. Dan ingin gue saksikan ketika menghadapi AC Milan nanti. Karena kalau kita berbicara terkait dengan Premier League merupakan kompetisi yang ketat ya.
kompetisi yang memiliki kualitas yang tinggi, sehingga peluang-peluang sekecil apapun jika itu bisa dimanfaatkan sangat sering menjadi pembeda pada akhir hasilnya nanti setelah pertandingan selesai. Dan poin demi poin itu kan dikumpulkan berdasarkan hasil. Dan hasil itu didapatkan dengan mencetak gol. Jadi menurut gua ini yang harus diperbaiki oleh Michael Carrick di pertandingan terakhir, dan ingin gua saksikan juga seperti apa perkembangannya. Tadi gue sampaikan di depan bahwa ada kemungkinan pemain seperti kayak Bruno Fernandes, Youri Tielemans akan diberikan menit bermain yang lebih banyak, sehingga dari situ mungkin akan lebih bagus ya kualitas permainan Manchester United, terutama bola-bola ke depan. Gua harapkan seperti itu. Tapi juga masih dalam koridor ataupun bingkai uji coba, menguji dan juga mencoba. Menurut gua masih tetap seperti itu. Nah, sekarang kalau gua lihat komposisi yang dibawa untuk menghadapi AC Milan, kalau gue lihat Sean Lemans ini ada di sana, dan Sean Lemans sebelumnya juga ini pertandingan akan dilakukan di Wrocław ya, di Poland. Sean Lemans menurut gue ya akan menjadi penjaga gawang utama. Nah, yang menarik ada di lini belakang nih, karena ada Eden Heaven, ada Diogo Dalot, Harry Maguire, Randy Yoro, Harry Amas, Lisandro Martinez, Luke Shaw, Mazraoui, Patrick Dorgu. Mungkin Lisandro Martinez masih akan dibatasi menit bermainnya karena ya dia belum mendapatkan menit bermain ya kan, jadi tidak akan dengan situasi yang tinggi menit bermainnya. Mungkin Harry Maguire akan mendapatkan kesempatan dari awal, Luke Shaw mungkin dengan Mazraoui kanan dan kiri, Harry Maguire kemungkinan mungkin dengan Eden Heaven lagi sih menurut gue. Lalu yang menarik juga di lini tengah, ini Manchester United tanpa Mason Mount. Dan menurut gue ini juga semakin memperlihatkan bahwa nampaknya cedera yang dialami oleh Mason Mount ini lebih serius daripada yang diungkapkan setelah pertandingan menghadapi PSG kalau tidak salah ya, dimana dia diganti di babak pertama di 20 menit awal, yang disebutkan itu hanya untuk pencegahan, tapi nampaknya lebih dari itu, karena bahkan dia tidak diikut sertakan di skuad untuk menghadapi AC Milan. Jadi ini merupakan sebuah, menurut gue ya, kekhawatiran lagi. Lalu kalau gue lihat di lini tengah Manchester United ya ada Andre Santos, ada Kobbie Mainoo. Nah, ini juga menarik untuk melihat kiprah dari Kobbie Mainoo. Nampaknya menit bermain juga tidak akan banyak ya, sama seperti kayak Lisandro Martinez. Ini akan menjadi momentum ataupun kesempatan pertama bagi Kobbie Mainoo. Mungkin masih akan diatur menit bermainnya, tapi ada peluang ya, kita akan bisa melihat antara Andre Santos, Kobbie Mainoo dan juga Youri Tielemans diturunkan di lini tengah Manchester United dengan Bruno Fernandes juga demikian. Apakah Michael Carrick akan menurunkan susunan intinya dari menit awal atau tidak, itu yang menarik. Tapi menurut gue kalaupun menurunkan dari awal, pemain seperti Kobbie Mainoo, Lisandro Martinez tidak akan diberikan kesempatan dari starter sih menurut gue ya, karena menit bermain yang masih akan sangat terbatas banget nih untuk keduanya. Ada Jack Fletcher, ada Taylor Fletcher, ada Toby Collier juga di sana. Lini depan ada JJ Gabriel, Joshua Zirkzee, Rashford, Cunha, Lacy, Ahmad dan Mbeumo. Belum ada Benjamin Sesko di sana, masih dalam pemulihan ya. Ya kalau dari pemain lini depan menurut gua Rashford sih, ini yang paling gua nantikan penampilannya seperti apa. Gua pikir Marcus Rashford pun juga menit bermainnya masih akan dibatasi, tapi seperti gua katakan bahkan sebelum pertandingan menghadapi Leeds ya, gua menantikan betul nih kiprah dari seorang Marcus Rashford di permainan Manchester United nanti. Oke, kurang lebih seperti itu. Sebelum gue akhiri video ini, pengharapan apakah hasil ataukah seperti apa, gue tetap ingin permainan sih, itu dulu ya. Hasil bukan hal yang paling penting menurut gue dari sebuah uji coba, tapi bukan berarti juga tidak dilihat ya hasil tersebut. Menarik karena AC Milan tidak dalam performa yang bagus juga dalam berbagai uji coba yang mereka lakukan. Tapi faktor itu tadi, Ruben Amorim ini juga merupakan yang sangat-sangat menarik. Pun juga skuad Manchester United yang semakin lengkap. Dan
bukan tidak mungkin juga dari hasil pertandingan terakhir ini yang akan memiliki faktor, misalnya apakah Manchester United akan bergerak di bursa transfer yang menjelang penutupan ini ya, semakin mendekati penutupan atau tidak. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.